Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada siang hari ini Allah masih memberikan izin kepada kita semua untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu salat Jumat berjemaah. Bagi kita yang tidak ada uzur, yang dengannya kita berharap hendaknya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita perbuat, satu tujuan kita, yaitu mencapai ridhanya Allah. Karena kita berbekal dengan bekal yang diperintahkan Allah, yaitu bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kata Allah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada aku, kata Allah. Wahai orang-orang yang memiliki pemikiran. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama dengan tujuan yang sama, meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita lebih tunduk kepada Allah, lebih taat kepada Allah. Karena semakin kita faham tentang Islam, semakin kita tunduk kepada Allah. Karena Allah nyatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah orang-orang alim, yaitu ulama. Mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin takut kepada Allah dan semakin tunduk kepada Allah, dan jadilah kita tercatat di sisi Allah sebagai seorang muslim yang baik. Salam dan salawat selalu hendaknya tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tentu kepada seluruh pengikut setianya. Kita tentu berharap termasuk di dalamnya yang diakui nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat ketika sudah tidak ada lagi pertolongan. Kalau kita bicara mau menjadi seorang muslim yang baik, tentu ada beberapa syarat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam dari riwayat an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil Islam al mar'i tarkuhu ma la yaghni. Rawahu Abu Majah. Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan atau kebagusan seorang muslim, atau dalam terjemahan yang lain dikatakan separuh daripada kebaikan seorang muslim meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat.
Jadi kalau kita ini mau menjadi seorang muslim yang baik, mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebaikan. Mungkin banyak perbuatan kita yang kita lakukan tidak mendatangkan manfaat. Justru habisnya waktu tidak terasa. Tahu-tahu kita sudah tua. Ketika kita sudah tua, tinggal sisa umur kita. Ketika salah seorang tabi'in bertemu dengan seorang tua yang bernama Fudail bin Iyad. Salah seorang yang ditemui, beliau bertanya, "Berapa umurmu?" Orang tersebut menjawab 60. Tersentak perkataan Fudail bin Iyad rahimallah, 60 tahun kau masih belum berhenti dari berbuat kesia-siaan. Maka seandainya sisa umurmu kau manfaatkan untuk berbuat kebaikan, maka Allah akan menutupi semua kejelekan dan keburukan yang telah berlalu untukmu. Perhatikan sisa umur kita hari ini. Bagi kita yang mungkin sudah menginjak usia 60, siap-siap, karena kita sudah masuk kepada pintu kematian. Karena Rasulullah SAW bersabda, umur umatku antara 60 ke 70. Jarang orang yang melalui itu. Kalaupun ada yang hadir hari ini yang sudah melebihi 70 tahun, itu insya Allah menjadi satu kebaikan. Karena tidaklah merupakan satu kebaikan bagi seorang mukmin yang dipanjangkan umurnya, melainkan hanya kebaikan yang dia bisa berbuat. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk berbuat baik. Kemudian kalau kita bisa meninggalkan perkataan-perkataan dan perbuatan yang sia-sia, kita sudah mendapatkan separuh kebaikan dari Islam. Maka mari kita jaga itu mulut. Kadang-kala kita tidak terasa berkata yang mungkin kata-kata kita ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Seandainya kita tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Dan hadis ini sudah sering kita baca. Namun bukan itu poin pembicaraan kita. Kemudian bagaimana keberadaan seorang muslim? Keberadaan seorang muslim itu digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man sallimal muslimina min lisani wa yahdi. Seorang muslim yang baik itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi seorang muslim yang baik adalah muslim yang lain selamat dari tangan dan lidah kita. Apa maksudnya? Kalau kita lihat tangan kita suka memukul, suka berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita, karena identik dengan tangan. Karena segala sesuatu itu memang bermula dengan tangan kita ini yang jahil. Mungkin kita melakukan hal-hal dengan sebab tangan ini, entah itu karena tulisan, entah itu karena WA-an, entah itu karena chattingan. Ini semua adalah masalah tangan. Coba bayangkan seorang bisa menjatuhkan orang lain hanya per detik pada saat ini. Begitupun seseorang bisa mengangkat derajat saudaranya per detik pula. Karena alat bantu pada saat ini sebegitu memukau. Karena bagaimanapun kalau kita lihat sebagaimana yang kita pegang alat ini, wahai saudaraku,
Ini adalah handphone yang begitu canggih sekarang ini, per detik sudah bisa sampaikan berita yang begitu memukau kadang atau begitu mencela. Maka hati-hatilah mempergunakan tangan. Nanti Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita semua. Begitupun perkataan. Mungkin perkataan kita ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, mayoritas persoalan yang tidak bermanfaat muncul dari lisan lebih banyak daripada tangan. Kata beliau begitu. Jadi kebanyakan keburukan, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, itu karena lisan kita. Sebagaimana perkataan yang sia-sia bisa mencelah orang lain. Gara-gara mulut ini orang lain bisa tersakiti. Dan sakit yang membekas tentunya. Yang kadang-kala sulit saudara kita untuk memaafkan diri kita. Tapi ketika kita sudah terlanjur menzalimi saudara kita dengan lisan kita, segeralah minta maaf. Karena nanti kalau kita tidak sempat minta maaf, boleh jadi kita mati duluan atau orang yang kita zalimi mati duluan. Bagaimana nanti pertanggung jawab kita di hadapan Allah? Kita sudah tidak sempat. Maka amal-amal kita akan diambil untuk membayar kezaliman yang sudah kita lakukan kepada saudara kita itu. Kalau sudah habis semua amal kita, maka diambillah dosa kita dan diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi tadi. Betapa bangkrut dan ruginya kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita tentukan, sebagaimana kita ingin menjadi seorang muslim yang baik. Seorang muslim itu hindari perbuatan dan perkataan sia-sia dan jagalah tangan dan lisan kita terhadap seluruh manusia sebenarnya. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulli ibadi wa qulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaga bainahum." Dan diteruskan dengan inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku. Kita semua hamba Allah. Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada kita semua, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat nyata bagimu. Maka perhatikan, kebanyakan dari persoalan di sekitar kita terjadi karena perkataan yang tidak baik. Maka setan memunculkan perselisihan di antara kita. Hari ini mungkin tidak terasa, tapi lama-kelamaan semakin dekat kita kepada saudara kita, semakin bebas kita berbicara, kita anggap nggak masalah. Padahal setan setiap saat menunggu kapan terjadi perselisihan di antara kita. Kebanyakan terjadi permusuhan di antara kita ini hanya semata-mata karena lisan. Coba perhatikan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Sebagaimana Allah juga tidak suka kita berucap sesuatu yang tidak baik dengan terus terang. Padahal niat kita ingin menyampaikan kebaikan, ingin mencegah kemungkaran, tapi dengan cara yang tidak baik. Sama saja kita telah melecehkan dia. Padahal Allah nggak suka. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-148, la yuhibballahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan terus terang kecuali kepada orang-orang yang zalim. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan illa man zalim, kecuali kepada orang-orang zalim, adalah ketika kita mengemukakan pembelaan di hadapan hakim atau minta perlindungan kepada orang berkuasa.
maka boleh kita ucapkan keburukan. Tanpa ada maksud tersebut, kita tidak boleh berterus terang ucapkan keburukan saudara kita. Padahal boleh jadi saudara kita lagi berbuat sesuatu kemungkaran, tapi ada cara-cara baik yang kita manfaatkan, karena lisan ini adalah menentukan apakah saudara kita menerima dalam hatinya dengan benar, atau dia menerima tapi di dalam hatinya mungkin tersimpan sesuatu yang dia tidak sukai. Oleh karenanya, walaupun menegur orang-orang yang salah, ada metodenya, ada caranya. Ucapkan kalimat yang mengandung keselamatan. Wa qalu salama, kata Allah. Ucapkan kalimat-kalimat yang mengandung keselamatan. Karena Allah nggak suka kalau kita ucapkan terus terang. Dan kita tidak bisa menganggap saudara kita ini semua menzalimi kita. Tidak sama sekali, wahai saudaraku. Boleh jadi karena dia tidak tahu. Boleh jadi dia memang belum sampai kepadanya kebenaran. Maka terjadilah fitnah yang paling besar di antara kita. Hanya semata-mata karena kita ucapkan sesuatu yang tidak baik tadi. Oleh karenanya, wahai saudaraku, dalam waktu yang singkat ini, saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua, mari kita jaga kedua hal itu. Jadilah muslim yang baik, hindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan hindari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, yang kemudian menyakiti saudara kita, dan akhirnya itu dibawa pulang. Dan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Mudah-mudahan kita semua dihindari dari hal-hal yang demikian. Sebagaimana seorang tabi'in Al-Qawas rahimallah berkata, sesungguhnya Allah mencintai 3 hal dan membenci 3 hal. Perkara yang dicintainya adalah sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit berbicara. Adapun yang dibenci oleh Allah adalah banyak bicara, banyak tidur, dan banyak juga yang mendatangkan makan tadi. Banyak makan, banyak tidur, banyak bicara. Tidak disukai. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini bisa kita ambil nasihat dari para ulama, terutama nasihat yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian yang disepakati oleh para ulama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na bi ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfir lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan yang kedua ini, saya ingin mengajak saudara-saudaraku untuk memperhatikan perkataan Umar bin Abdul Aziz. Sebagaimana beliau rahimallah berkata, siapa yang menghitung-hitung perkataannya dibanding amalnya, tentu ia akan sedikit berbicara kecuali dalam hal yang bermanfaat. Kemudian kalimat Umar bin Abdul Aziz rahimallah disyarah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallah. Beliau berkata, benarlah kata beliau, kebanyakan manusia tidak menghitung-hitung perkataannya hari ini daripada amalnya. Jika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian menyibukkan diri dari hal yang lebih bermanfaat, maka tandanya dialah yang sempurna keimanannya, dialah seorang muslim yang baik. Maka kita mari hitung berapa banyak perkataan yang sudah kita ucapkan yang sia-sia, dan berapa banyak perbuatan yang sudah kita lakukan dengan sia-sia. Mari kita hitung-hitung. Karena hari ini adalah amal, besok adalah hisab. Hari ini belum ada hisab, yang ada amal.
Tapi hari esok sudah ada di hadapan Allah, sudah tidak ada amal, cuma ada hisab dan perhitungan. Mari kita hitung-hitung diri kita semua. Berapa banyak yang sudah kita ucapkan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat tadi, dan berapa banyak yang sudah kita perbuat kebaikan-kebaikan. Ini hitung-hitungan. Karena bagaimanapun dalam masalah dunia kita pandai sekali berhitung. Tapi bagaimana untuk kepentingan akhirat? Sudahkah kita menghitung-hitung sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalaulah kita beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah baik atau diam. Cuma ada dua, berkata baik atau diam. Kalau kita tidak sanggup dan tidak mampu untuk berkata baik, berbuat baik, diam, itu sudah selamat kita dunia dan akhirat. Insya Allah, Allah beri kekuatan dan Allah beri kesempatan dan Allah memberikan kemampuan kita semua untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk kita tabung kepentingan akhirat di samping kita menabung untuk urusan-urusan dunia kita. Karena dunia sebentar, akhirat itu kekal. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu, kata Allah, akan lenyap, hilang. Tapi apa yang ada di sisi Allah kekal, baqa. Mudah-mudahan kita tidak mengorbankan sesuatu yang kekal demi untuk mengejar yang sementara. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.